Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali dengan kita di podcastmu. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita adalah orang yang multitalenta. Terlebih dahulu saya akan sebutkan dari sekian pengalamannya. Pernah menjadi ketua IPM Ranting, juga menjadi ketua pengurus daerah IPM Jember, ketua pemuda Muhammadiyah PD Jember, juga wakil ketua dan wakil sekretaris pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, anggota pimpinan PDM Jember, dan pengasuh Pondok Panti Asuhan Budi Mulya, dan juga yang tidak kalah pentingnya pengabdian yang pernah beliau berikan adalah mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jember. Namanya adalah Bapak Haji Siswondo SPD MPD. Gimana kabarnya sore hari ini Pak Haji Heni Siswondo? Alhamdulillah, thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Heni Siswondo yang sudah hadir di podcastmu ini untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Barangkali nanti bisa menjadi acuan bagi kita-kita ini, walaupun sebenarnya berbicara tentang masalah referensi tentu banyak. Tapi bisa jadi juga kita dapatkan dari Pak Haji Heni Siswondo yang sudah malang melintang pengalamannya di bidang organisasi. Baik Pak Haji Heni Siswondo, kondisi pandemi tidak bisa kita pungkiri, nyata dan real. Nah, dan bahkan korban dari adanya COVID-19 ini berjatuhan, bahkan unpredictable, tidak bisa diprediksikan. Nah, kira-kira ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia, ya, atau kita sebagai makhluk Allah, sebelum kita menghadap kepada Sang Holik, itu apa yang harus dilakukan, Pak Haji? Ya, terima kasih Ustadz Judahri yang telah memberikan kesempatan untuk berada di podcastmu Muhammadiyah. Ya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ada kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Ya. Mati dan hidup itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di dalam Rodes, itu salah satu surat kabar yang terkenal di dunia yang mempunyai wartawan 2.500 dan juga punya fotografer, itu ada 600 di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa kematian di dunia ini di bulan-bulan terakhir ini per 15 detik satu orang. Per 15 detik satu orang meninggal dunia. 15 detik satu orang meninggal dunia. Ini catatan mereka. Sementara kelahiran itu setiap 5 detik satu. Jadi diprediksi penduduk di dunia ini juga ada pertambahan. Di akhir tahun 2024 nanti kurang lebih ada 8 miliar manusia yang tinggal di bumi ini. Yang hari ini ada 7,7 miliar manusia. Dari seperti itu memang kematian ini adalah sebuah kepastian. Jadi kepastian. Siapa yang mau hidup berarti dia juga siap untuk mati. Nah, begitu. Jadi tidak ada, seharusnya tidak ada ketakutan terhadap kematian, tapi tidak juga harus berani pada kematian. Karena sudah ditetapkan ketika manusia itu dilahirkan di dunia,
ketika roh kita ini belum dipertemukan dengan jasad, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan kamu mati, di belahan bumi mana? Fi ayyi ardin tamut. Ya, di belahan bumi mana kamu mati, apakah di daratan atau di lautan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jember atau di Lumajang ya. Di Jember, di Lumajang. Ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Baik Pak Haji, karena kematian itu adalah sebuah kepastian dan kita akan kembali kepada Sang Khalik, maka tentu harus membawa amal soleh. Ya, amal soleh itu tadi. Jadi di ayat tersebut itu untuk diketahui ahsanu amala, ya. Ayyukum ahsanu amala. Jadi di antara kalian yang terbaik itu siapa? Ya. Jadi untuk menunjukkan sesuatu sebagai manusia nanti terbaik menghadap kepada Allah pasti butuh bekal. Butuh bekal untuk menghadap kepada Allah. Karena hidup di dunia ini kan sementara. Nah, kata orang Jawa itu seperti orang yang mampir ngombe. Jadi dia berdiam sejenak untuk minum, kemudian melakukan perjalanan lagi. Jadi setelah minum melakukan perjalanan lagi. Iya, karena di dunia itu hanya sekedar minum. Saja, hanya sekedar minum kemudian berangkat lagi ya, untuk menuju kepada tempat tujuan kita. Ya. Tujuan utama kita nanti adalah akhirat, ya. Di akhirat itu. Nah, baik, Pak Haji tadi sudah menyinggung amal. Nah, kira-kira amal soleh itu kalau kita kerangkai jalannya itu melalui jalan apa saja diperolehnya amal soleh itu, Pak Haji? Iya, amal soleh itu kalau secara umumnya itu kan sebagai bekal juga, kata jawadu fa inna khairaz zadi taqwa itu ya. Berbekalah, maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah ayat 25 itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi bekalnya adalah iman dan amal soleh. Dan amal soleh. Iman ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada rukun iman yang 5 itu kan, yang 6 ya. Yang 6 ya. Yang 6 itu yang harus kita yakini, kita imani. Kemudian amal soleh yang lainnya adalah ibadah yang berkaitan dengan kepada sesama manusia. Ya, saya pernah mendengar Pak Haji kalau pendakwah itu berceramah cenderung mengkategorikan ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama itu langsung pada Allah, ya. Ada yang ibadah yang tidak langsung, yang sifatnya sosial. Nah, karena Pak Haji salah satu aktivis dai ya yang ada di Jember. Nah, tentu di dalam mensiarkan ajaran agama Islam ini yang efektif dan efisien harus bagaimana gitu Pak Haji? Kaitan dengan dakwah yang efektif dan efisien kan ya, yang saya tangkap itu adalah ya harus berjamaah sebagaimana Al-Quran juga. Landasan kita tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran itu bahwa kita harus membuat sebuah ummah, sebuah organisasi sebagaimana Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin menjadi orang-orang yang beruntung nantinya di akhirat itu, maka yang harus dilakukan adalah pertama membuat sebuah ummah. Ummah ini organisasi. Jadi organisasi ini berhubungan dengan manusia yang ada di sekitar. Ada pimpinan, ada yang dipimpin, ada aturan-aturan itu tidak bisa sendirian ya. Tidak bisa sendiri. Artinya kalau sendiri kalaupun dilakukan tidak efektif gitu ya. Bahkan bisa juga dimarahi oleh orang. Contoh begini, ketika kita beramar ma'ruf mengajak kepada kebagusan langsung saja kita datang ke tengah-tengah pasar. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ayo berhenti berdagang, waktunya sholat semuanya. Ayo. Dianggap orgil kan ya. Tidak waras ya, bisa saja dimusuhi ya, bisa didera. Tetapi kalau di dalam sebuah organisasi kan ada hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah aturan-aturan yang sudah diketahui oleh
halayak, kemudian dengan sukarela untuk mengerjakan hal-hal yang makruf tadi itu, sehingga ketika ditegur ayo sholat, oh iya waktunya sholat misalkan. Seperti itu. Ini adalah pentingnya ummah tadi, pentingnya organisasi yang tidak sendirian itu tadi, jadi berjamaah itu tadi. Baik Pak Haji, menurut Pak Haji organisasi yang baik itu apa namanya? Ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada bendahara, atau dibiarkan hanya cukup berkumpul begitu saja gitu kan ya? Nah, di pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan sebuah organisasi yang disebut Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, ini mereka mempunyai aturan-aturan yang mereka buat. Jadi tidak hanya sekedar kumpul begitu saja gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati ya, kemudian dilaksanakan ya. Jadi tidak sekedar kumpul ya, tetapi ada aturan-aturan ya. Ada aturan yang dibuat kemudian disepakati bersama oleh orang-orang yang ada di dalamnya itu. Nah, sehingga tujuan yang tidak dicapai kalau di Muhammadiyah itu ada tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan itulah yang tidak dicapai, kemudian dilakukan oleh ketua, oleh anggota, oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi itu. Nah, baik Pak Haji, ini kan ibarat orang mau tinggal kan sudah ada rumahnya. Betul. Ya, rumahnya sudah ada organisasinya. Nah, tapi tidak kalah penting ketika rumahnya ada, maka rumah itu harus ada isinya. Ada ruh gitu kan ya, yang harus disampaikan kepada publik ya. Nah, ruhnya adalah apa? Kebenaran yang harus disampaikan. Nah, kebenaran yang harus disampaikan itu kan harus ya dikonsep, diatur strateginya dan yang lain-lainnya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Haji, karena saya pernah mendengar bahwa akhir-akhir ini banyak perbuatan yang kurang etis dan kurang baik, tapi karena ada komitmen diorganisir dengan baik, justru kadang mengalahkan perbuatan-perbuatan yang baik yang ya tidak dipikirkan, tidak diorganisir itu. Iya, betul sekali. Memang al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Iya. Jadi hal-hal yang hak ini bisa dikalahkan oleh yang batil yang terorganisir. Oleh sebab itu harus ada aturan-aturan itu, kemudian ada ketaatan pada pimpinan. Ketaatan pada pimpinan ini adalah hal yang sangat penting dan sangat utama sekali di dalam berorganisasi. Apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan dengan pikiran yang sangat luar biasa sekali di dalam mencetuskan buah pikiran tadi itu, kemudian untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi harus ada ketaatan kepada pimpinannya, karena di dalam berorganisasi itu kan, kalau di perserikatan kita ini ideologi kita ini bukan sekedar paham Islam kan, tetapi juga paham Islam dan sistem gerakannya. Paham Islam dan sistem gerakannya. Paham Islam dan sistem gerakannya. Jadi bukan sekedar paham Islam saja. Langkah-langkahnya itu sudah diatur secara detail mungkin. Betul sekali, dengan dasar di dalam landasan ideologi itu dasarnya ya Al-Quran. Dasar utama adalah Al-Quran. Kemudian dasar berikutnya adalah Al-Hadis. Jadi landasan hukumnya ya harus sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Kemudian didukung dengan berbagai pendukungnya, mendukung bagaimana organisasi tadi bisa mencapai tujuan itu, yakni ada yang tercantum di dalam keputusan-keputusan di organisasi itu. Kalau di perserikatan kita itu ada yang namanya Muqaddimah anggaran dasar, kemudian ada sebagai landasan, landasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu dari dasar
mukaddimah anggaran dasar perserikatan tadi itu, yang isinya di sana ada Al-Quran dan juga ada Al-Hadis juga. Yang kalau secara garis besar isinya itu kan ada surah Al-Fatihah, ada surah Ali Imran, kemudian ada juga kaitan dengan statement ikrar, ada raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu di dalam mukaddimah anggaran dasar perserikatan ini yang harus ditaati dan harus diikuti. Kemudian ada aturan-aturan yang lain lagi, yakni ada kitab yang disebut dengan Masailul Khamsah. Ya, Masailul Khamsah itu masalah 5 ya. Suatu saat nanti kita bicarakan secara khusus apa masalah 5 itu apa saja. Ada masalah agama, masalah din gitu ya, masalah ibadah, masalah dunia, masalah sabila itu diatur di sana. Nah, sehingga ada aturan-aturan itu yang hendak dicapai sebagai landasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perserikatan ini. Kemudian masih ada tuntunan lagi kepada pimpinan dan juga kepada anggota, yakni PHIWM, pedoman hidup Islami warga perserikatan. Apakah dia sebagai individu itu dituntun bahwa sebagai perseorangan atau individu itu bagaimana hubungan kepada Allah, bagaimana hubungan dengan masyarakat dan sosial, bagaimana berpolitik, berbangsa dan bernegara, bagaimana berbudaya. Itu ada pedoman, ada pedomannya yang disebut dengan pedoman hidup Islami warga perserikatan. Baik Pak Haji, organisasinya sudah ada, orang-orangnya katakanlah aktivisnya, pengurusnya sudah ada, kemudian direncanakan dengan matang. Sekarang sasaran dakwahnya publik, masyarakat yang begitu heterogen. Mohon maaf, kadang masyarakat hari ini kalau urusan kebaikan yang serius kurang antusias kadang ya. Tapi mohon maaf, ketika urusan yang menghibur perasaan, bahkan membangunkan nafsu dan yang lain-lain, dan bahkan itu mengantarkan kepada sesuatu yang maksiat, itu kadang khususnya bagi anak muda kadang digandrungi dan disenangi. Nah, kira-kira langkah yang harus dilakukan Bapak Haji sebagai bagian dari sekian aktivis dakwah ketika melihat masyarakat yang apatis, acuh tidak acuh dengan hal-hal yang positif dan yang baik tersebut, gimana langkahnya yang dilakukan? Kalau yang seperti itu barangkali memang banyak cara gitu ya. Di dalam cara atau pendekatan kepada mereka. Kalau sebagai dai ini kan bisa hanya menyampaikan di atas mimbar. Sebenarnya yang punya hak yang mandi atau yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat seperti itu adalah pemerintah. Maka ulil amri, pemerintah itu harus mempunyai wawasan agama yang kuat juga gitu ya, sehingga ketika masyarakat melakukan sesuatu dia mempunyai power pemerintah. Ini luar biasa sekali para pejabat itu gitu. Oleh sebab itu dakwah kepada pejabat itu juga dianjurkan gitu. Untuk agar para pejabat itu mempunyai visi misi di dalam kehidupan yang ada di dunia ini untuk menuju kepada kehidupan yang ada di akhirat. Kalau dakwahnya mengingatkan bahwa hidup di dunia yang sementara ini, kemudian kita akan mati, bekalnya apa yang harus disiapkan, gitu ya. Nah, kemudian ada kata sebenarnya yang bagus sekali untuk menuju kepada kebagusan di dunia dan di akhirat itu ya. Jadi ada kalimat andai besok mati. Andai besok mati, bekal apa yang kita siapkan? Andai besok mati, berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita miliki? Andai besok mati, sudahkah kita siap dengan kondisi saat ini? Andai besok mati, sudah siapkah kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir yang ada di dalam kubur itu?
andai besok mati, mengapa kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, bersenda gurau, ya, tidak serius di dalam melaksanakan hidup di dunia ini sebagai bekal nanti di akhirat itu. Jadi saran utama yang seperti itu menurut saya. Ya, baik Pak Haji Heni Siswondo, karena Bapak Haji adalah bagian dari sekian aktivis dakwah, kira-kira harapan kepada publik dengan kondisi akhir-akhir ini, kematian itu tidak berkompromi, gitu kan ya, untuk memotivasi dan menstimulus agar katanya tadi hidup di akhirat nanti ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana saran kepada masyarakat umum? Di dalam masa yang seperti ini, yang pertama adalah kita tetap untuk berikhtiar untuk menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat kita ini, seperti yang dilakukan oleh Lazismu, ya, sudah Lazismu, ya, MCCC itu yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam rangka untuk berikhtiar membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi atau COVID-19 ini. Nah, dengan berbagai usaha membantu mereka, juga berkaitan dengan kesehatan yang mungkin ya, kesehatan yang dibantu oleh perserikatan ini. Jadi berikhtiar pada intinya adalah berikhtiar dan berusaha untuk mengatasi ini. Kemudian yang lebih utama lagi adalah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, bahwa segala sesuatu itu yang terjadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa itu yang lebih utama lagi, yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah melaksanakan aktivitas yakni doa. Karena orang yang tidak mau berdoa itu sangat rugi sekali. Nanti dikumpulkan oleh Allah itu dalam keadaan akma, dalam keadaan buta, kemudian dilempar ke neraka. Itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang menyatakan dirinya adalah orang yang sombong. Baik Pak Haji Heni Siswondo yang sudah berbagi pengalaman sekaligus juga berbagi teori dengan kita semua, saudara-saudara kita yang lain yang ada di luar ruangan ini dan yang mendengar curhatan sekaligus sharing informasi dari Pak Haji Siswondo. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji Heni Siswondo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa dan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, tentu dengan agenda dan tema yang berbeda. Bisa juga dengan pemateri yang berbeda, tapi bisa juga kita juga bertemu dengan pemateri yang sama. Nantikan kesempatan yang lain tentu dengan tema yang berbeda pula. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.